dipasang oleh DKM Al Barokah, ya, Jumat perdana, ya, dia ahli qori, makanya ahli qori itu, ya, makruh dijadikan imam, ya, kalau berlebihan, qori ini Pak, ya, kalau qorinya qori hajatan Nabi, ya, qori hajat, kalau qori yang benar mah qiraah itu qiraah yang benar, dia bisa menempatkan bagaimana tampil sebagai imam. Tidak lagi jom, lagi tarakam, beda lagi ya. Itu kalau lagi tarakam begini, kalau lagi imam begini ya. Itu akrol lah ya udah. Ayo ini akrol, tapi dia mah seolah-olah lagi tampil gitu. Dipasang sama Batoi yang kori baru ya namanya menjajakan tes sampai informasi istilahnya kepada jamaah bahwa kita punya kori dipasang. Sekaligus yang surat kahfi yang dibacanya, ya, gitu. Kurang surat kahfinya kurang nakal, padahal mah yang harus semua lah, ya, harus semua gitu. Kira-kira satu ayat atau istilahnya kira-kira yang sedang lah, biasanya begitu kadang-kadang orang-orang baru itu begitu kan lagi apa? Pengen semangat. Ya semangatnya ya kita tidak menjelekin si bagusnya gitu. Tapi kalau terlalu bagus juga ujungnya kurang bagus. Ya, itu. Nah, ini ada imam bacanya panjang di rakaat awal hingga sampai hilangnya tidak menyisakan di rakaat kedua habis waktu. Ya. Bagaimana ini imam? Dosa apa enggak? Bukan dapat pahala maka dapat dapat tambahan dengan panjangnya tambahan pahala. Apa bagaimana nih? Di dalam sini dijelaskan ya. Lahu madal imamu rakaat ula hadalam yabiqo min rakaat saniyati mayasmuha asimun wang qalibat bukuron. Bahaya nih. Niat memanjangkan tetapi tidak lihat sikon. Ya, ini bisa jadi ini dia tidak sholat sendirian. Imam, assalamualaikum. Imamnya baunya udah pergi semua. Oh, betul. Jadi terima kasih tinggal segera kita pulang jauh ke Indonesia makanya bertahan aja di Masjidil Haram itu. Walaupun lama juga. Yang ada di sini kayak di Makkah, ya Pak. Maksudnya, nggak percaya sama jamaah Al Barokah ditahan di Makkah 10 menit, imam masih tahan di sini. Nggak percaya nggak? Enggak. Kok orang saja juga kayak tahan kok. Ya, itu ditahan. Saya juga nggak tahan. Tuh. Jadi memanjangkan sampai menghabiskan waktu di rakaat kedua itu adalah dosa. Solusinya bagaimana kalau sudah begitu? Wal qoribat duron, bahkan sholatnya mesti diselesaikan dengan sholat doa. Ini kan persoalan-persoalan di luar yang mungkin aja nggak akan terjadi sama kita nggak bakal. Karena apa? Sering kita dengar persoalan seperti ini. Sering kita dengar kalau sudah tahu mana tinggal recok. Ya wis sudah tahu, udah paham, pernah dengar. Ya udahlah, coba bagaimana masalahnya. Yang penting kita perbaiki punya kita, selesai. Enggak sibuk dengan urusan ibadah orang lain. Nah, ada masih banyak waktu? Masih sampai 55. Oh, ya. Nah, maksudnya pertanyaan yang terlalu banyak itu. Enggak apa-apa. Ya. Yang keempat, tadi yang ketiga. Lau salima ba'dul adadi arba'ina bil waqti wa ba'duhum bi kharijihi badalatil jum'ati kulli wa yutimun al-duran in qurba faslu baina salamihim wa audihim. Yang keempat, ini permasalahan yang terjadi lewas bebalik ke Jumat demikian di masjid kan ya. Lau salima, andaikan uluk salam sebagian dari jumlah yang 40 itu bil waktu masih ada di dalam waktu, wa ba'duhum dan sebagian lagi bi kharijihi ing dalam luar waktu. Contoh ini, jamaah yang pertama uluk salam, ya, dia masih di dalam waktu, kemudian pulang. Sebagian masih di masjid, sebagian belum urus salam, sebagian belum urus salam.
batolatil jum'ati, maka bisa dipastikan batal jum'ati kulli, yaitu Jum'ah secara keseluruhan. Ya, ini perlu diinformasikan dulu. Ini kita sedang mengkaji fikih mazhab Syafi'iyah. Ya, ini perlu dipelajari supaya jangan timbul perdebatan. Ya, ini kita sedang mengkaji permasalahan fikih mazhab Syafi'i dalam masail Jum'ah. Ya, kalau nanti kita ketemukan, ya, ada ulama, ada pendapat, monggo, silakan, jangan terpaku dalam satu persoalan. Ya, gitu. Ini, kita takut ada masalah di kemudian hari, kemudian nggak nyampe masalahnya ke saya, akhirnya nanti mentah di tengah jalan. Nah, ini contoh yang ketiga, 40 jamaah terbagi dua. Sebagian sudah urut salam di dalam waktu, yang sebagian lagi di luar waktu. Bapak sholatil Jum'ati kulli, maka dihukumi batal Jumatnya. Bagaimana solusinya? Jangan langsung batal begitu tidak dapat ibadah kita. Tetap harus ada ibadah. Gitu. Wa yutimunaha, kemudian menyempurnakan dengan apa? Dhuhran, dengan sholat dhuhr. In qaruba faslu baina salamihim wa audihim, bila pisahnya itu, ya, bila pisahnya itu masih dekat jaraknya terpisahnya di antara orang yang muluk salam kemudian berangkat keluar dan orang yang di dalam masjid belum sempat muluk salam, ya, tapi waktunya sudah keluar. Andai waktunya masih sebentar, jaraknya masih sebentar, maka nih persoalannya, in qarba wa atimul dhuhran, selesaikan dengan sholat dhuhr. Bagaimana? Ini mah orangnya sudah ngopi habis 2 gelas. Tuh, jauh, jangan dipikirin kalau begitu mah. Wong syaratnya pisahnya baru sebentar. Ini mah sudah satu jam diundang lagi ke masjid. Enggak. Mesti wa'atimul dhuhran, ada syarat. In qaruba faslu baina, yang ada di dalam, yang ada sebagian jamaah yang ada di dalam masjid maupun yang sudah pulang. Kalau sudah kewadang mah ya udah, jangan dipikirin, lanjutin makan, lanjutin ngopi. Mudah-mudahan panjang umur, Jumat lebat, jangan begitu. Karena itu menguntungkan bagi yang sudah tidak terganggu makan. Ya. Nah, ya. Yang kelima, hukum ta'adudul Jumat. Kalau ini pasnya sama dikilani, ya, di pantas orang bilang Jumatnya nggak banyak. Ternyata ini nih, ya, ketemu nih. Hukum ta'adudul Jum'ati la yajuzu ta'adudul Jum'ati illa bisalati hakim. Hukum daripada ta'adud, memperbanyak pelaksanaan Jumat, ya, memperbanyak pelaksanaan Jumat. La yajuzu ta'adudul Jum'ati illa bisalati hakim. Tidak boleh mendirikan Jumat dalam satu kampung lebih dari satu, terkecuali dengan merah 3. Dengan 3 hal. Kalau 3 hal ini terpenuhi boleh, tapi kalau tidak terpenuhi tidak boleh. Tuh. Boleh nih orang bilang, terus aja orang bilang, karena masjidnya udah pada bagus, ya. Tapi
Tapi jangan mentang-mentang bagus belum tentu bisa. Mau bagus mau boleh, bagus mewah besar itu boleh, persiapan cadangan. Ya, kadang-kadang kan berhasil sebuah pulau itu gara-gara dimasukkan pemain cadangan. Yang tadinya katanya begitu, untung dia masuk ke pulau dia. Hukum ta'adud. La yajuzu ta'adudul jum'ati, tidak diperbolehkan ya menjadikan beberapa pelaksanaan Jumat ila bisalah sati halatin, terkecuali ada 3 hal. Boleh artinya ida asura istima'uhum bi maudhi'i wa'idin bima saqatin azimatin. 1, dalam satu kampung, satu daerah boleh didiriin 2 Jumat bila, ingat ini, bila terjadi di satu tempat di masyaqatin auzimatin, masyarakat yang agung, masyarakat itu kepayahan ya, itu kesulitan yang sangat luar biasa. Boleh. Contoh, di kampung udah ramai ya, rumahnya tembok tinggi semua, atau hal apanya yang gak bisa bikin dolor, bikin susah kita hadir di satu masjid. Kalau mau ke masjid itu saja sulit ini ya, menjadi sebuah istilahnya repot luar biasa, susah luar biasa. Nah, kalau sudah demikian boleh satu lagi bikin jamaah, boleh ngadain Jumat lagi. Satu. Yang kedua, wa inda khawfil fisnati bainal bidain, kalau kita ke masjid ono nih akan jadi fitnah nih, lebih baik bikin jamaah lagi biar tidak terjadi fitnah. Kalau memang itu persoalannya, boleh bikin lagi, ngadain Jumat lagi. Kalau dibilang emang kalau di satu masjid repot apa enggak, susah enggak, nah kata saya gampang, nggak ada repot di sini. Motor pada punya semua, jalannya sudah disiapin, fasilitasnya sudah disiapin, kagak ada alasan, ya, nggak ada alasan. Terkecuali mungkin alasan yang kedua, masjidnya sudah tidak muat. Ya, kalau alasan sulit maka masuk ke sini. Yang ketiga, wahida bauda itlaqul baladi bihaitsu la yasma'u nidara. Yang ketiga boleh kalau memang di masjid itu gitu jauh di pojok betul ya, kalau sampai datang itu sulit dengan kendaraan dari sebagai menjadi sebuah kesulitan datang kepada jamaah itu. Nah, kita running ini orang kampung pojok bikin masjid lagi yang lebih bagus daripada yang mono. Yang butut, ada yang pojok mah kalau butut mah ada yang pelim, harus lebih bagus, lebih bawah, lebih hebat lagi. Itu saatnya boleh, sepanjang tidak ada elat, tidak boleh mendirikan satu kampung 2 Jumat. Kalau permasalahannya nanti ya, meskipun dilaksanakan, insya Allah pembahasannya di minggu yang akan datang. Jadi referensinya bahasan ini adalah saya sengaja menggunakan kitab Aqiratus Sadaidah Pak Ustaz ya, biar jalannya bisa mengcover semua permasalahan, semua jawaban-jawaban masalah-masail yang ada di dalam bab Jumat. Nah, kalau dijawab dengan Fathul Muin belum tentu terjawab dengan 2 bulan ke depan ya. Sedangkan orang Al-Barakah kepengen instan, kalau bisa sekali nanya hafal semua. Belum tidak di sini, alhamdulillah juga lupa semua. Bukan kali ada pertanyaan, Ustaz silakan. Iya, alhamdulillah sebetulnya jadi terima kasih kepada Ustaz yang telah menjelaskan bab terkait dengan Jumat. Tadi saya juga nanya itu batas akhir Jumat itu yang menyebabkan berakhirnya Jumat. Jadi batasannya itu dari jam berapa ke jam berapa begitu, sehingga akhir. Jadi si imam itu bisa melihat gitu
ini udah lewat dari batasan Jumat begitu, sehingga dia niat dari tadinya Jumat jadi sholat zuhur begitu ya. Boleh dijelaskan? Kenapa? Masih pagi. Sahabat udah ngopi udah mulai berbicara Jumat kaitannya dengan Zuhur. Kewajiban adalah bersuci. Kemudian menutup aurat. Kemudian salat azan ya, azan. Kemudian khutbah. Kemudian salat 2 rakaat. Kemudian ba'diyah. Kemudian selesai. Relatif. Nah, itu pasti ada permasalahan di rumah ini. Disuruh 2 jam setengah. Ya. Jadi begitu sholat Jumat. Itu kalau kita mau menggunakan waktu awal Pak. Ya. Ada waktu awal, ada waktu sani. Ya. Kalau waktu sani, waktu itu digunakan untuk berhadas, wudhu, nutup aurat, kemudian azan, iqomah, 2 khutbah, kemudian 2 sholat, ba'diyah. Habis waktu dohor, masuk waktu asar itu habis. Makanya bahasa tadi bisa menggunakan waktu awal, waktu akhir. Itu diantaranya. Karena salah satunya dohor itu apa Jumat itu adalah harus syaratnya masuk waktu zuhur, maka yang digunakan waktu zuhur. Ya, itu tujuan. Kalau mengambilnya dari waktu akhir tadi, seperti penjelasan di habis waktu di tengah tadi, berarti menggunakan begitu waktu awal, karena ada solusi sholat zuhur. Itu pengertian habisnya waktu sholat Jumat itu begitu. Teng waktu kan dohor tuh. Dohor adalah bagian bisa saja melaksanakan sholat Jumat. Digunakan untuk bersuci, wudhu, kemudian menutup aurat, kemudian istilahnya apa namanya, masuk ke masjid, tahiyatul masjid, yang lebih lengkapnya ya. Kemudian ada sebagian qobliyah Jumat ya. Nah, ada qobliyah Jumat. Ustaz, ada nggak sih keterangan hari qobliyah Jumat? Ada. Ya, itu cuman karena jauh agak mahal ya. Ya makanya bukan baik saya ongkosnya ke sana maksud saya. Ya itu. Kemudian 2 khutbah, azan dan iqomah. Waktu itu yang diperhitungkan masih kaitan dalam waktu Jumat. Kemudian 2 khutbah, baik yang panjang maupun yang pendek terserah pengurus menentukan khutbahnya ya. Dan setelah yang khutbah, ya kalau mau pendek dia pendek, mau panjang panjang, mau dipendekin pendek, mau dipanjangin panjang tuh. Itu sepanjang-panjangnya khutbah ya. Kalau lebih panjang lah. Ya, tuh. Terus dengan salat 2 rakaat Jumat. Terus ditambah dengan ba'diyah Jumat. Selesai itu. Habis itu waktu Jumat. Nah, persoalan tadi aturan sudah selesai, masih baru 1 rakaat. 1 rakaat kenapa? Khutbahnya panjang. Atau si imam di rakaat pertamanya panjang sehingga rakaat yang kedua dari tadi habis waktu. Nih, gimana ini bukan aja udah keluar waktu. Oh, jangan bukan tetap wa'atimuha dhahra. Itu sepakati. Soalnya kita 4 rakaat. Aneh yang 4 rakaat sholat 4 rakaat. Bukan 4 rakaat karena imamnya bikin masalah dengan jamaah. Ya kan? Bikin masalah. Mestinya cukup aku ini habis panjang Pak. Baca tabarok 17 kali.
itu. Atau memang zaman dulu sholatnya itu kayak di Cadasari aja ya, di Abuya itu kalau belum jam 2 lewat belum Jumat di Abuya itu, di Cadasari ya. Jadi kalau saya pulang ke sana namanya jam 12 itu waktu masih tenang aja, ngopi biasa. Jam 1 masih santai aja, masuk jam 2 baru kita masuk. Lalu kita dapat cukup 2 menit 3 menit tapi ya datang kita selesai. Ingat di sana. Iya. Jadi santai di sana. Jadi time waktu itu habis Ustaz. Time waktu asar itu di Jumat. Nah, barangkali yang dijelaskan dalam kitab ini yang sholatnya mengambil waktu kedua, waktu akhir, kayak di maghrib tuh. Maghrib itu ada 2 waktu tuh. Nabi pernah melaksanakan menggunakan waktu awal juga waktu akhir. Ketika Rasul menggunakan waktu awal maka tidak ada qobliyah, tidak ada qobliyah maghrib. Tapi begitu Rasul menggunakan waktu kedua ada qobliyah. Kenapa? Waktu maghrib di waktu awal itu sama dengan waktu Jumat kalau menggunakan waktu awal. 1 dipakai bersuci, tutup aurat, azan iqamah, sholat istilahnya maghrib 3 rakaat, ditambah badi yang selesai maghrib itu. Tapi begitu mengambil waktu istilah waktu kedua, yaitu bersuci, tutup aurat, azan iqamah, kemudian qobliyah, kemudian sholat maghrib, kemudian badiah, kemudian habis. Begitu bedanya. Cara kita memahami ini waktu awal, waktu akhir. Maka yang menggunakan waktu awal tidak ada qobliyah maghrib. Anda masuk ke dalam masjid jangan qobliyah, adalah tahiyatan masjid ya. Gitu. Kira-kira demikian Ustaz ya. Baik, kita bawa ke sini. Jangan berpokok seluruhnya jam 5.55 lewat 2 menit. Tapi duhanya jam 6 lewat 9. Boleh ditambahin 3 menit lagi, jadi paskan jam 6. 3 menit. Ada yang bertanya? 3 menit saja. Oh, silakan. Mau pakai mic? 3 menit. 3 menit singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya Pak Ustaz kurang jelas ya. Tadi maksudnya kalau kita sholat Jumat ada keperluan rakaat pertama ikut jamaah, yang keduanya sendiri, itu Pak ya. Yang dimaksud seperti itu saya kurang paham Pak. Mohon dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang sengaja Pak, tadi bikin paham. Nah, ya 2 menit tadi. cukup loh itu. 2 menit kan 120 detik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di yang pura-pura bodoh 1, insya Allah pintar semua. Ya. Yang pura-pura nggak paham 1, insya Allah paham semua. Ini adalah namanya al-jama'atu rahmatul. Perlu diketahui tadi disyaratkan sholat Jumat itu berjamaah. Syarat ya, berarti harus ada namanya syarat. Syaratnya sholat Jumat itu imam wajib niat berjamaah di rakaat awal, makmum pun demikian ya. Berjamaah itu antara imam dan makmum tidak boleh terpisah, beda dengan sholat biasa. Makmum ketika makmum wajib niat berjamaah, tapi imam tidak wajib. Hanya saja ketika imam tidak niat berjamaah, selain daripada sholat Jumat tidak mendapatkan pahala berjamaah, itu saja. Tapi dalam sholat Jumat sepakat seluruh ulama wajib meniatkan berjamaah, setidak-tidaknya jangan keluar dari berjamaah sampai sujud yang kedua pada rakaat awal ya. Itu mau tidak suka kalau kepengen mendapatkan Jumat. Kemudian selesailah ada keringanan, ada kemudahan,
bila ada seseorang jamaah atau sebagian jamaah ya dari pelaksana sholat Jumat itu dia sudah menyelesaikan sampai sujud yang kedua di rakaat awal gitu gitu walau nawal mubarakah shohatil Jumat ya dia niat untuk mubarakah walaupun ini sebetulnya mubarakah seperti ini tidak bagus ya gitu. Tapi andaikan suasana berdesak sudah tidak memungkinkan lagi, maka agama memberikan ruang supaya apa? Ibadah tetap bisa sah. Tujuan daripada yang sangat luar biasa tadi itu, ya, maka bisa tercapai dengan syarat selesaikan dulu rakaat awal sampai sujud yang kedua. Baru di situ kita di rakaat kedua artinya pada berdiri kedua kita boleh menyelesaikan sholat dengan sendiri Pak, tidak lagi bersama imam karena kita udah setoran. Atau sebelum Jumat Pak, saya akan datang ke rumah Bapak menepati janji nanti jam 12:30. Sementara 12:30 imam baru. Nah, saya kata yang membayar utang tidak banyak waktu. Kurang dari itu jangan salahkan saya umpamanya. Nah ini umpama walaupun mungkin nggak pernah terjadi. Ya, 50 juta kan mending hilang sholat tidak berjamaah 1 rakaat daripada nunggu lagi 50 juta nggak bayar orang kan begitu. Nah ini kan konkret nih ya, maka saya sudah punya janji tadi 12:30 itu saya harus bertemu. Kalau ini lama lagi ke sana belum lagi ini menjaga diri dan segala macam jangan umpamanya saya niat mengeluarkan jamaah dan saya menyempurnakan sholat Jumat yang rakaat, kemudian saya bersalam dan saya langsung pakai jas pakai sepatu saya datang kepada orang itu selesai. Paham Pak? Karena udah paham insya Allah sampai di sini. Baik, waktu lewat dulu